Serial Kitab Tauhid bagian 53. Beribadah di kuburan orang saleh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengisahkan bahwasanya Ummu Salamah pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah. Di dalam gereja tersebut ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salihu aw al-'abdus salih banaw 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwara. Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah." Mereka itu, jika ada seorang yang saleh atau hamba Allah yang saleh meninggal di antara mereka, maka mereka membangun tempat ibadah di atas kubur orang saleh tersebut dan membuat gambar-gambar mereka. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Kemudian dalam riwayat yang lain masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam sakaratul maut, beliau sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain yang bergaris-garis di atas wajahnya. Ketika nafas beliau terasa sesak, beliau pun membuka kain penutup tersebut. Dalam kondisi seperti itu, beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras akan perbuatan Nasrani tersebut. Andai kata beliau tidak memberikan peringatan keras tersebut, niscaya kuburan beliau SAW akan ditampakkan. Namun Rasulullah SAW khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Dalam riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, saya pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalika. Ketahuilah, sungguh orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sungguh, saya melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan media untuk bersuci. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang baik, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan secara marfu', "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida." Sungguh termasuk seburuk-buruk manusia adalah manusia yang hidup ketika hari kiamat datang kepada mereka dan manusia yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Berikut ini adalah beberapa fawaid yang bisa kita petik dari riwayat-riwayat di atas. Pertama, Rasulullah SAW melarang dengan keras peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di sisi kuburan orang-orang saleh. Karena itu adalah wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan itu adalah perbuatan kaum Nasrani. Kedua, tidak boleh membuat atau menggambar makhluk yang bernyawa. Tidak boleh juga memajangnya, sebab hal tersebut juga merupakan wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ketiga, orang yang membangun tempat ibadah di kuburan orang yang saleh, maka dia termasuk makhluk yang terburuk sekalipun dia berniat baik. Keempat, melalui riwayat-riwayat di atas terlihat betapa Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap tauhid. Betapa beliau khawatir umat beliau terjerumus pada perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada lawan tauhid, yaitu kesyirikan.
Kelima, hikmah dikuburkannya Nabi di dalam rumah adalah agar tidak timbul fitnah pengagungan atas kuburan beliau. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Keenam, terdapat teguran keras dari Rasulullah SAW untuk orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuburan orang saleh. Maka apalagi jika orang soleh tersebut diibadahi atau disembah secara langsung. Tentu ini jauh lebih parah lagi. Telegram channel Kristal Iman.